Kamu pasti tak asing lagi dengan pria yang selalu mendampingi keluarga Brigadir Yosua selama beberapa bulan terakhir ini. Ya, dia adalah Kamarudin Simanjuntak. Pengacara yang namanya kini sedang naik daun karena berhasil menyelesaikan segala proses hukum dan kasus kematian Brigadir Yosua. Lantas seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. Kamarudin Hendra Simanjuntak SH adalah seorang advokat kelahiran Siborong-Borong, Tapanuli Utara pada 21 Mei 1974. Namanya menjadi sorotan publik setelah ia dipercaya untuk menjadi kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kamarudin dikenal vokal dalam menyuarakan dan membela hak-hak kliennya. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, kasus kematian Brigadir Yosua pun menemui titik akhir. Usai memenangkan persidangan, sosok Kamarudin Simanjuntak semakin disorot media karena dianggap telah berhasil mengalahkan pengacara kondang Hotman Paris. Masyarakat semakin gencar membanding-bandingkan dua pengacara ternama ini, termasuk dari segi harta kekayaan. Lalu apakah kekayaan Kamarudin Simanjuntak lebih banyak dari Hotman? Tidak seperti Hotman Paris yang kerap memamerkan harta, Kamarudin Simanjuntak justru lebih tertutup mengenai seluruh harta kekayaan yang ia miliki. Tak ada satupun pemberitaan akurat mengenai jumlah harta yang dimiliki Kamarudin. Namun dari beberapa sumber, Kamarudin Simanjuntak diketahui memiliki sejumlah aset seperti 2 buah mobil mewah. Kedua mobil mewah ini adalah Chevrolet Trax tahun 2018 dengan harga jual sebesar 318 juta rupiah dan Chevrolet Trailblazer yang nilai jualnya mencapai 480 juta rupiah. Selain dua mobil, Kamarudin tentu memiliki banyak harta lainnya, termasuk rumah yang kini dirinya tinggali. Seluruh harta kekayaan yang ia miliki saat ini merupakan hasil jerih payah dalam meniti karir dari bawah. Kamarudin lulus dari SMA Negeri 1 Siborong-Borong pada tahun 1992. Setelah lulus, ia lantas merantau ke Jakarta. Awal perjalanannya di ibu kota sempat mengalami kesulitan. Ia sempat tinggal di kolong jembatan area Klender, Jakarta Timur. Selama 3 bulan hidup menggelandang, Kamarudin rela bekerja serabutan untuk dapat bertahan hidup. Kamarudin mencoba memasukkan dokumen lamaran kerja di berbagai perusahaan. Hingga pada tahun 1993, sebuah harapan muncul. Ia memperoleh pekerjaan sebagai customer service di sebuah restoran. Mengingat usaha keras dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pemuda asal Sumatera Utara ini bekerja dengan penuh semangat. Dari sini, Kamarudin sempat mencoba membuka bisnis kecil-kecilan. Sayangnya, bisnis itu tak bertahan lama. Akibat pasang surut dalam dunia bisnisnya, ia pun mencoba bekerja lagi dengan menjadi seorang tenaga penjual atau sales. Lalu seiring berjalannya waktu, Kamarudin mulai menemukan ketertarikan dalam dunia hukum dan ingin menjadi pengacara. Pada tahun 2000, Kamarudin memutuskan untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selama menjadi mahasiswa, ia tergolong mahasiswa yang aktif. Hingga di tahun 2004, ia berhasil memperoleh gelar sarjana hukum dengan predikat cum laude. Berselang 3 tahun kemudian, Kamarudin Simanjuntak bergabung dan menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Berlanjut di tahun 2019, ia membuka sebuah kantor pengacara yang diberi nama Firma Hukum Victoria. Kemudian diketahui telah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Jonita Marilyn Wenji. Mereka dikaruniai 4 orang anak bernama Alexandra Josephine Simanjuntak, Angeline Sharon Simanjuntak, Valencia Victoria Simanjuntak, dan Juliet Rose Simanjuntak. Selama berkarir sebagai pengacara, Kamarudin telah menangani banyak kasus terkenal, misalnya kasus korupsi IKTP pada tahun 2010 dan menjadi kuasa hukum seorang YouTuber bernama Muhammad Kece yang terlibat kasus penistaan agama pada tahun 2021 lalu. Selain aktif dalam dunia hukum, Kamarudin juga berkecimpung dalam dunia politik praktis. Ia mendirikan sebuah partai bernama Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera atau PDRIS. Partai pimpinan Kamarudin Simanjuntak ini beralamat di Jalan Dr. Saharjo nomor 210A Blok A1 Jakarta Selatan. Partai yang dideklarasikan pada 7 Juli 2020 ini baru memiliki 4 dewan pimpinan wilayah, yakni di Aceh, Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Seribu. Kendati demikian, 11 September 2021 lalu, Kamarudin melantik DPC PDRIS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dengan segala kerja keras yang dilakukan oleh Kamarudin Simanjuntak, kini ia mampu hidup jauh lebih baik dari kehidupan awalnya mengadu nasib di Jakarta.
Kamarudin Simanjuntak merupakan salah satu sosok kontroversial dalam kasus pembunuhan yang menyeret mantan Kadipropam Ferdy Sambo. Bukan tanpa alasan, pengacara keluarga mendiang Brigadir Yosua ini kerap mengeluarkan beberapa pernyataan-pernyataan pedas. Misalnya pada gelar perkara yang digelar di Gedung Barreskrim Polri 21 Juli 2022 lalu, Kamarudin menyebut ada dugaan Brigadir Yosua disiksa dahulu sebelum tewas ditembak. Pernyataan ini didasari temuan kuku Brigadir Yosua yang tercabut. Selain itu, Kamarudin juga membeberkan bahwa kondisi jari Brigadir Yosua ada yang patah hingga ada luka lubang di tangan. Tak lama berselang, Kamarudin mengeluarkan pernyataan bahwa Brigadir Yosua sempat diancam sebelum pada akhirnya dieksekusi. Hal ini didasari keterangan yang menyebut bahwa sebelum meninggal, Brigadir Yosua menangis karena mendapat ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Pernyataan pedas Kamarudin Simanjuntak selanjutnya adalah ketika dirinya meledek sosok Ferdy Sambo. Saat itu ia menyebut bahwa tersangka pembunuhan ini tak pantas menyandang pangkat bintang 2 di kepolisian. Kamarudin juga mempertanyakan kredibilitas Ferdy Sambo sebagai mantan Kadipropam. Menurutnya, jika suami Putri Chandrawati ini sudah tahu kalau istrinya dilecehkan, tidak mungkin akan dibiarkan tetap mengawal sampai ke Jakarta. Selain meledek Ferdy Sambo, Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwa polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini mempunyai wanita simpanan atau istri siri yang disebut-sebut berparas cantik. Yang menambahkan kalau ada dugaan motif pembunuhan sebenarnya adalah upaya untuk menutupi fakta perselingkuhan yang telah diketahui oleh Brigadir Yosua. Makanya kepada Ferdy Sambo, pernyataan pedas Kamarudin Simanjuntak juga ditujukan kepada Putri Chandrawati. Dirinya secara belak-belakan mengatakan bahwa ia ragu terhadap sosok yang tampil sambil menangis sesegukan dan mengaku sebagai Putri Chandrawati. Menurutnya sosok yang muncul ke hadapan publik pertama kali bukanlah Putri. Sebab menurutnya Kamarudin, perempuan yang muncul dan mengaku sebagai Putri tampak jauh berbeda dengan foto-foto Putri yang tersebar di internet. Baginya, foto-foto yang tersebar jauh lebih cantik. Sebagai seorang pengacara, Kamarudin Simanjuntak menangani banyak kasus. Baru-baru ini yang membuat laporan polisi di SPKT Barreskrim Polri terkait dugaan mafia pidana terhadap kliennya yang bernama John Wimit. Adapun pihak terlapor adalah seseorang berinisial SW. Kemudian melaporkan SW dengan tuduhan telah melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, pemalsuan akta identitas KTP, dan akte lainnya. Kamarudin Simanjuntak merupakan sosok pekerja keras yang berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Jadi tak heran kalau dirinya menjadi salah satu pengacara ternama di Indonesia. Menurut kamu bagaimana, Medikers?